Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bahjanem. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar cara setting router TP-Link dengan tipe TLWR840N ini sebagai atau dengan mode PPPoE ya. Jadi biasanya untuk mode PPPoE ini digunakan untuk pelanggan bulanan ya, pelanggan bulanan seperti itu. Oke, kita lanjut ke cara pensettingan TP-Link TLWR840N ini dengan mode PPPoE. Jangan lupa sebelum disetting kita nyalakan dulu TP-Linknya ya. Ini kita nyalakan dulu, kita tunggu sampai menyala. Nah, ini baru kedip-kedip ya, nanti nah ini sudah kedip, ini kedip merah dan ini tanda WiFi atau tanda sinyal sudah menyala, berarti dia sudah memancarkan sinyal. Oke, kita lanjut saja ke cara pensettingannya. Kita lanjut ke tampilan handphone. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di tampilan handphone ya. Kita lanjut saja ke cara pensettingannya. Seperti biasa, kita koneksikan WiFi perangkat kita ke nama WiFi yang dipancarkan oleh router TP-Link 840N tersebut. Oke, kita nyalakan dulu WiFi-nya. Nah, di sini sudah ada ya, terdeteksi nama WiFi-nya TP-Link_F57A. Kita klik ya, kita sambungkan. Nah, di sini meminta kata sandi, jadi kalian untuk kata sandinya silahkan lihat di belakang router tersebut ya, yang kalian miliki. Yang seperti ini contohnya. Nah, yang punya saya yaitu 61218840 ya. Nah, seperti itu, lalu klik sambung. Nah, bila mana ada notifikasi seperti ini, silahkan klik jaga koneksi WiFi. Nah, ini sudah tersambung tanpa internet ya, kita keluar saja. Selanjutnya kita buka Chrome. Nah, lalu kita masukkan di Chrome itu IP default TP-Link tersebut, yaitu 192.168.0.1. Ini IP default untuk konfigurasinya ya, untuk TP-Link TLWR840N ya. Lalu klik OK atau masuk. Nah, ini tampilan awalnya ya untuk router TP-Link 840N yang sekarang. Kalau dulu kita langsung masuk menggunakan username dan password default admin ya. Kalau sekarang masuknya ke tampilan awalnya kita ditampilkan untuk diharuskan untuk merubah passwordnya saja, seperti itu ya. Nah, di sini create login password. Jadi kita rubah passwordnya, langsung membuat password ya, maksudnya bukan merubah, kita membuat password baru gitu, seperti itu. Nah, di sini ada keterangan tanpa spasi, minimal 6 karakter, salah satunya harus menggunakan number atau simbol atau angka, seperti itu ya kurang lebihnya. Oke, saya contohkan di sini J. Nah, kita klik biar kelihatan ya, J1234566. Nah, konfirmasi password kita klik ulang, ketik ulang, disamakan sama yang di atas ya, J1234566. Ini udah sama ya. Lalu klik start. Nah, ini tampilannya. Nah, di bagian quick setup ini silahkan kalian klik next. Nah, di bagian sini ada dua penjelasan ya. Kalau misalkan kalian mengkoneksikannya menggunakan kabel LAN,
jadi sudah dipilih saja di wireless router. Tapi kalau kalian cara koneksinya atau menyambungkannya tanpa kabelan, jadi kalian pilih mode WISP dulu ya. Nah, paham kan? Kalau misalkan si router tersebut menggunakan kabel untuk koneksinya, silahkan pilih wireless router. Tapi kalau misalkan sistem wireless atau nangkap sinyal, pilihnya mode WISP seperti itu ya. Karena saya tidak menggunakan kabel, langsung tangkap sinyal dari server karena dekat ya jangkauannya. Jadi pilih mode WISP. Langkah selanjutnya klik next. Nah, di bagian ini silahkan kalian pilih PPPoE garis miring Rusian PPPoE yang ini ya. PPPoE Rusian PPPoE. Oke, selanjutnya klik next lagi. Nah, di sini silahkan masukkan username dan password yang sudah kalian siapkan di Mikrotik ya. Saya contohkan ini Alis. Passwordnya Alis22. Konfirmasi password disamakan Alis22 seperti itu. Secondary connectionnya nggak usah dirubah. Kita next lagi. Nah, di sini silahkan pilih nama WiFi atau server yang dipancarkan, nama WiFi yang dipancarkan oleh server kita ya, yang paling bagus atau dari akses point kita ya. Ya ini di sini adalah Kanayanet 1. Ya, kita klik connect. Nah, di sini sudah ya SSID to bridge ke Kanayanet 1. Nah, untuk local networknya silahkan WiFi-nya kalian ganti sesuai keinginan kalian. Di sini saya contohkan Bahjanem ya. Bahjanem dan passwordnya ini saya sudah buatkan JN123456. Nah, ini sebenarnya terserah kalian. Jadi nantinya si router atau si TP-Link tersebut akan memancarkan nama WiFi yang ini ya, yang Bahjanem dan passwordnya yang ini. Oke, selanjutnya klik next. Nah, ini sudah ya. Untuk modenya klik finish. Kita tunggu rebooting sampai selesai. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Nah, oke, kita sekarang tahap pengetesan. Kita buka lagi WiFi. Kita sambungkan ke nama WiFi yang barusan kita rubah dari defaultnya ya. Barusan kan kita membuat nama WiFi-nya yaitu Bahjanem. Nah, kita masukkan passwordnya tadi itu JN123456. Lalu klik sambung. Nah, ini sudah tersambung, berarti sistem PPPoE-nya sudah berjalan ya. Kita coba speed test. Nah, oke, untuk speed testnya juga sudah jalan. Ini belum kita limit ya teman-teman, jadi masih loss ini. Oke, sekarang kita coba buka YouTube. Nah, ini sudah jalan ya. Sudah jalan, berarti ini sudah muter otomatis, berarti sudah jalan internetnya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Seperti itulah cara setting TP-Link TLWR840N mode PPPoE tanpa kabel ya. Jadi tadi penjelasannya sudah di dalam, yang pakai kabel dan yang tanpa kabel. Di sini saya menggunakan sistem tanpa kabel.
Oke, dari saya cukup dulu sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.